sehat semua. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pada awal pembelajaran. Silakan untuk ketua kelas memimpin. Dan sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran hari ini, siapakah yang nggak masuk? Ada yang belum masuk semua. Baik, jika ada yang izin atau sakit, nanti silakan ketua kelas konfirmasi kepada ibu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada sore hari ini, apakah kalian masih ingat pembelajaran pertemuan kemarin itu membahas tentang apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Aisyah? Masih, Bu. Silakan Aisyah. Macam-macam teknologi industri di bidang DKV, Bu. Baik, benar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar proses produksi pada industri desain komunikasi visual. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu diharapkan peserta didik itu dapat mengembangkan pola pikir konsep kreativitas dalam industri desain komunikasi visual. Untuk yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hubungan kreatif dengan industri kreatif. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik itu dapat menerapkan kreativitas dengan berpikir kreatif dalam proses produksi dan teknologi. Untuk yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu diharapkan peserta didik itu dapat mengenal budaya kerja desainer dalam industri desain komunikasi visual. Oke. Nah, sebelum memasuki inti materi pada pertemuan kali ini, kedua gambar di depan itu termasuk perbedaan gambar iklan. Nah, dan termasuk beberapa contoh dari gambar kreatif. Dari kedua gambar tersebut, adakah yang tahu manakah yang termasuk gambar kreatif? Yang tahu silakan angkat tangan. Oh ya, boleh Kindi. Menurut saya yang nomor 1, Bu, soalnya di gambar tersebut itu warnanya lebih kompleks, lebih selaras, dan di situ itu mendukung karena ada gambar dagingnya, terus ada cabai, terus ada kayak merconnya itu kan, Bu, seperti namanya Indomie rawon pedas mercon, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kindi. Untuk jawaban yang Kindi berikan tadi itu sudah benar karena gambar nomor 1 itu merupakan sebuah contoh gambar yang kreatif ya, dikarenakan pada gambar tersebut itu juga memiliki beberapa contoh gambar yang spesifik seperti kayak rasa pada mie tersebut kan rasa rawon pedas mercon, jadi gambarnya yang didesain itu lebih spesifik dan lebih menarik. Pernah tidak di antara kalian sudah melihat tayangan iklan yang sangat menarik? Pernah ya? Dan setelah kalian melihat tayangan yang menarik tersebut, apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa pesan yang disampaikan iklan tersebut itu mudah diingat? Pasti pernah ya di antara kalian itu kayak menanyakan kenapa kok bisa sih iklan yang menarik itu memberikan pesan dan kesan yang tidak mudah dilupakan gitu. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, mari kalian simak pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang konsep kreativitas. Nah, kenapa konsep kreativitas itu penting? Dikarenakan jika kalian ingin menghasilkan suatu karya yang kreatif pada desain komunikasi visual, perlu adanya konsep kreativitas yang kalian rangkai dan kalian konsep secara rinci dan kreatif gitu. Nah, dikarenakan konsep sendiri itu pada awalnya merupakan sebuah ide yang tidak nyata. Nah, ide sendiri itu dapat berasal dari sebuah referensi kreativitas melalui riset dan penelitian, atau bisa hanya mengembangkan dari ide yang telah ada sebelumnya begitu. Nah, ide atau gagasan sendiri itu terdiri dari 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Nggak tahu, Bu. Nah, yang pertama itu ada kreatif, yang kedua inventif, dan yang terakhir ada inovatif.
untuk kreatif sendiri yaitu merupakan sebuah ide baru yang menjadi dari imajinasi yang menjadi kenyataan. Untuk inventif yaitu membuat ide dan konsep yang memiliki harga nilai tinggi gitu. Untuk yang inovatif yaitu merupakan sebuah ide dan konsep yang memiliki manfaat bagi orang lain yang menggunakan gitu. Berikut adalah contoh hasil produksi yang memakai konsep kreatif pada sebuah industri kreatif ya. Silakan untuk dilihat. Nah, untuk video yang pertama yaitu merupakan video konsep kreatif. Bisa disimak baik-baik ya. Air, tanah, api, udara. Nenekku sering bercerita tentang 4 jenis pengendali elemen di dunia: suku air, kerajaan tanah, negara api, dan pengembara udara. Tapi bukan mereka yang nenekku maksud. Saksikan aksi pengendali yang sesungguhnya. The world needs the Avatar. It needs you and Untuk video yang kedua, silakan dilihat baik-baik. ini Oreo es krim berasa Oreo dirasakan giginya. Hanya Oreo. Nah, dari kedua video yang sudah Ibu tampilkan tadi, menurut kalian manakah video yang paling memiliki konsep kreatif? Menurut kalian yang mana? Saya Bu. Baik, Caca. Menurut saya yang ini yang Netflix ini. Oke. Karena menurut saya video yang nomor 1 yang Netflix itu karena konsepnya itu konsep yang digunakan itu lucu dan sangat menarik untuk ditonton. Baik, terima kasih. Setelah kita membahas tentang video yang termasuk konsep kreatif, yang paling kreatif menurut Caca tadi, di antara kedua video tersebut yang memiliki pesan yang mudah diingat dan sangat membekas itu yang nomor berapa? Apa yang Netflix, apa yang iklan Oreo? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, untuk video nomor 2. Baik, untuk video yang kedua itu yang iklan Oreo ya? Iya Bu. Baik. Itu lebih mudah karena ada cara makannya seperti diputar, dijelat, dan dicelupin. Seperti Baik. itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara berpikir kreatif. Berpikir sendiri itu tidak hanya kayak berpikir tentang perkalian, pertambahan dan semacamnya ya. Namun berpikir kreatif yang dimaksud pada pembelajaran kali ini yaitu cara berpikir dari sudut pandang yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dikarenakan setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Nah, ada yang berpemikiran bahwa orang yang kreatif itu merupakan orang yang unik. Nah, kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Mereka bisa beralasan seperti itu dikarenakan memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang proses berpikir kreatif. Setiap proses berpikir kreatif itu memerlukan beberapa tahapan. Tahapannya itu juga terdiri dari penggabungan dari konsep dan ide. Nah, menurut teori Wallace, proses berpikir kreatif itu ada 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu melibatkan pengumpulan data yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang berbagai masalah yang ada. Untuk tahapan yang kedua ada inkubasi, yaitu
menghubungkan ide-ide dan memproses informasi yang dikumpulkan tanpa berfokus pada masalah yang telah ada. Untuk tahapan yang ketiga ada iluminasi. Biasanya tahapan iluminasi ini disebut sebagai tahapan yang terang benderang. Kenapa kok disebut sebagai tahapan yang terang benderang? Dikarenakan pada tahapan iluminasi itu kita itu dibebaskan untuk berpikir kreatif, untuk mengembangkan ide-ide baru dan inovasi yang muncul untuk menemukan solusi yang sangat kreatif. Untuk tahapan yang terakhir yaitu verifikasi. Pada tahapan verifikasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses berjalannya keempat tahapan ini dengan lancar. Biasanya itu pada tahapan yang terakhir ini ada proses mengevaluasi, memilih dan memperbaiki ide. Nah, sebelum memasuki materi berikutnya, apakah kalian sudah paham dengan materi-materi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Untuk selanjutnya yaitu proses kreativitas dalam industri kreatif. Pada proses ini kita akan membahas tentang industri kreatif, yaitu merupakan sebuah industri yang menitik beratkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya proses kreatif. Nah, nilai jual dalam industri kreatif ini sangat bergantung pada seberapa banyak kreativitas yang terlibat dalam industri tersebut. Nah, jika semakin banyak kreativitas yang terlibat, maka akan semakin tinggi pula nilai jualnya. Berikut contoh nilai tambah ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri yang ada di Indonesia itu ada beberapa bidang yang menjuru pada desain komunikasi visual. Yang pertama itu ada aplikasi, yang kedua itu pengembangan permainan, yang ketiga arsitektur, yang keempat desain interior, yang kelima ada desain komunikasi visual, yang keenam ada desain produk, fashion, film animasi dan video, yang kesembilan ada kria, selanjutnya ada fotografi, ada kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, dan yang terakhir ada aplikasi. Nah, pada tahun 2024, triwulan yang pertama menunjukkan kinerja yang baik pada capaian nilai tambah ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, yaitu mencapai 749,58 triliun atau setara dengan 55,65% dari target yang awalnya itu 1,347 triliun. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan subsektor unggulan ekonomi kreatif yang banyak diminati, yaitu ada fashion, kuliner, dan kria atau hasil keterampilan ya. Nah, untuk ekspor ekonomi kreatif menurut komoditas yang sangat unggul diminati oleh warga luar yaitu ada 4. Yang pertama itu ada fashion, kria atau keterampilan, hasil keterampilan. Yang ketiga itu ada kuliner, dan yang terakhir ada penerbitan. Nah, namun sektor ekonomi kreatif itu berharap untuk kedepannya itu film animasi video dan televisi radio itu bisa berkembang pesat agar bisa menyamai ekspor ekonomi kreatif yang sangat unggul pada masa 2024 gitu. Selanjutnya, nah berikut itu contoh kreativitas dalam industri kreatif yang banyak diminati oleh kalangan muda zaman sekarang ya. Ada 3 contoh kreativitas dalam industri kreatif yang digemari anak muda zaman sekarang. Yang pertama itu ada aplikasi berbasis modal transportasi online. Biasanya kita itu menggunakan aplikasi tersebut untuk kayak transportasi online, terus mengirim paket gitu ya. Untuk contohnya, ada yang tahu apa aja? Biasanya itu Gojek, Grab, Maxim gitu Bu. Yang kedua ada sebuah aplikasi berbasis bisnis perdagangan online. Nah, anak muda zaman sekarang atau tidak hanya anak muda ya, ini tuh sudah bisa diakses oleh kalangan orang tua dan lanjut usia tuh masih bisa mengakses aplikasi ini dan sangat penting bagi zaman sekarang. Nah,
biasanya aplikasi ini tuh digunakan untuk belanja online seperti kayak alat make up, terus pakaian dan elektronik dan yang lainnya ya. Untuk contohnya sendiri yaitu biasanya ada Shopee, Tokopedia, yaitu aplikasi berbasis biro perjalanan online. Nah, biasanya aplikasi ini tuh digunakan untuk memesan tiket online, tiket pesawat, biasanya ada yang juga untuk tiket hotel dan yang lainnya ya. Ada yang tahu nggak biasanya menggunakan aplikasi biro apa aja di kalangan muda zaman sekarang? Jadi pengalaman saya pernah menggunakan Traveloka, Agoda, dan Tiket.com. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang kreativitas proses produksi dan teknologi. Nah, pada proses produksi dan teknologi itu produk bisa dikatakan kreatif apabila dalam kegiatannya menggunakan sumber daya dan cara-cara produksi yang kreatif. Nah, bukan hanya sumber daya dan cara-cara produksi yang kreatif, tetapi peran perkembangan teknologi itu juga sangat penting dikarenakan pada teknologi itu dapat mengembangkan produk yang kita buat. Nah, jika kita tidak bisa mencapai perkembangan teknologi, maka produk yang kita hasilkan itu akan kurang maksimal gitu. Selanjutnya, nah, berikut contoh kreativitas proses produksi dan teknologi. Ada dua, yang pertama itu ada bisnis konvensional dan bisnis digital. Nah, untuk keduanya itu memiliki tujuan yang sama dan khusus ya. Nah, untuk tujuannya yaitu memenuhi keinginan konsumen, begitu. Nah, terdapat pengaruh dari bisnis konvensional dan bisnis digital. Nah, untuk pengaruh yang pertama ada jangkauan, ada teknologi, ada promosi dan desain. Nah, biasanya bisnis konvensional itu seperti kayak pangkalan ojek atau pasar dan toko-toko yang ada di jalanan gitu ya, dan kayak ada di mall gitu, itu masih termasuk bisnis konvensional. Sedangkan bisnis digital yaitu contohnya seperti tadi yang disebutkan oleh Aisyah, ada Grab, Gojek atau Shopee. Pokoknya itu sebuah bisnis yang sudah menggunakan digital dan memanfaatkan teknologi dan internet gitu. Nah, ada yang tahu nggak pengaruh jangkauan dari bisnis konvensional dan bisnis digital itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Jadi kalau yang konvensional itu jangkauannya itu berfokus pada pasar lokal aja. Kalau yang digital itu jangkauannya lebih luas, bahkan secara global dan juga bisa diakses di internet. Untuk yang kedua ada pengaruh teknologi. Nah, pengaruh teknologi itu sudah secara umum ya sudah kita rasakan. Nah, untuk pengaruh teknologi bisnis konvensional dan bisnis digital, ada yang tahu nggak apa saja? Teknologi konvensional itu interaksi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kalau digital itu memanfaatkan teknologi digital seperti internet, aplikasi, atau platform online. Nah, untuk pengaruh promosi pada bisnis konvensional dan bisnis digital itu pada bisnis konvensional proses promosinya itu masih seperti kegiatan jual beli ya, atau kayak kegiatan tawar menawar. Biasanya itu kayak tanya, ada diskon nggak Bu pada baju ini atau pada produk ini. Sedangkan pada bisnis digital promosinya itu sudah menggunakan internet ya, dan biasanya itu sudah bisa diakses di aplikasi untuk untuk kita bisa melihat diskon atau barang-barang dan produk yang baru. Nah, untuk pengaruh yang terakhir yaitu desain. Desain pada bisnis konvensional itu biasanya masih menggunakan desain-desain yang belum terlalu ngetren dalam pengaruh teknologi gitu ya, dan biasanya pada desain di toko-toko tersebut itu masih banyak yang menggunakan kayak banner gitu. Namun sekarang sudah memiliki perkembangan yang pesat. Contohnya itu seperti kayak di negara Jepang, kalian tahu kan? Nah, di negara Jepang itu sekarang sudah menggunakan iklan 3D. Ada yang pernah lihat? Nah, ya kan? Untuk desain pada
bisnis digital itu sudah menggunakan desain yang mengikuti perkembangan teknologi ya. Dan pada desain saat ini tuh di bisnis digital itu sudah mengikuti tren-tren anak muda zaman sekarang gitu. Nah, untuk yang materi terakhir kita akan membahas tentang budaya kerja desainer komunikasi visual. Nah, pada budaya kerja desainer komunikasi visual itu biasanya menciptakan produk yang bersifat budaya kerja yang kreatif dan memproduksi produk kreatif tanpa adanya proses dan budaya kerja yang kreatif itu tidaklah mungkin. Jadi biasanya pada budaya kerja desainer komunikasi visual itu menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Nah, untuk pesan visual yang baik dalam budaya kerja desainer komunikasi visual itu ada 3. Yang pertama ada what to say, yang kedua ada who to say, dan yang ketiga ada how to say. Biasanya what to say itu digunakan untuk apa yang harus kita katakan pada orang tersebut. Nah, contohnya itu biasanya seperti kayak perintah, larangan, atau biasanya itu kayak informasi gitu yang kita dapat ya. Untuk yang kedua ada who to say. Nah, untuk who to say itu seperti siapa orang yang kita ajak bicara. Nah, untuk yang ketiga yaitu how to say. Pada how to say ini ada 2 macam, yaitu pada konvensional dan non konvensional. Nah, untuk konvensional sendiri itu biasanya bisa diakses melalui kayak koran atau televisi gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang non konvensional itu biasanya bisa diakses di internet atau website. Yang terakhir yaitu ada penugasan kelompok. Nah, untuk penugasan kelompok ini kalian mau nyari sendiri anggotanya apa saya bagi? Nyari sendiri. Oke. Nanti untuk anggotanya maksimal 2 orang ya, 2 atau 3 orang lah. Minimal 2, maksimal 3 ya. Oke. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu memilih industri dari daftar berikut. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan beberapa industri yang ada pada desain komunikasi visual ya. Contoh yang pertama juga industri perikanan, industri permainan interaktif, multimedia, terbitan, arsitektur, musik, pasar seni dan budaya, desain web, dan bidang penelitian dan pengembangan. Nah, nanti kalian itu memilih dari beberapa industri yang sudah ada di depan ya, contoh-contohnya. Nah, untuk tugasnya yaitu menganalisis perbedaan unsur kreatif pada satu produk industri kreatif. Nanti kalian memilih ya, satu kelompok nanti harus berbeda ya industrinya. Nah, untuk contohnya yaitu seperti dalam industri penerbitan, yaitu dengan menyebutkan produk yang sudah ada sejak dahulu dan dalam bentuk produk kreatif, serta menyebutkan unsur kreativitas dan daya tarik pada produk yang baru. Jadi kalian itu nanti menyebutkan produk yang sudah ada, misalnya pada produksi penerbitan ya, biasanya kan kayak novel udah dalam bentuk cetak. Nah, nanti kalian itu harus bisa menyebutkan produk dalam bentuk kreatif kayak komik online yang udah bisa diakses secara online itu kan udah termasuk bentuk kreatifnya. Nah, nanti kalian juga harus menyebutkan unsur kreativitas dan daya tarik pada produk yang kalian pilih itu tadi. Nah, pada penugasan kelompok ini seperti ini ya, contoh tabel yang nanti kalian kerjakan. Ada nama produk yang sudah ada dan yang termasuk produk kreatif atau produk baru. Selanjutnya kalian akan menyebutkan unsur kreativitas pada produk tersebut dan daya tarik pada produk yang kalian pilih. Sudah paham untuk tugasnya? Baik, silakan dikerjakan ya secara berkelompok. Bisa mencari di internet atau di buku-buku yang sudah diberikan. Oke. Next. Karena untuk tugas kelompoknya apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik. Silahkan nanti ya di sini kelompok 1 presentasi pertama ya, dan dilanjutkan oleh kelompok yang lainnya sampai kelompok ketiga ya ini tadi. Baik. Silahkan.
silakan presentasi. Untuk kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama produknya yang sudah ada itu buku komik, dan produk kreatif yang sudah ada itu komik digital atau webtoon. Nah, unsur kreativitas pada produk yaitu pemanfaatan teknologi digital dengan format vertikal yang memudahkan akses, dilengkapi elemen multimedia seperti animasi, suara, dan interaktivitas. Untuk memperkaya pengalaman narasi, terdapat animasi dan link yang bisa diklik biar makin menarik. Ceritanya juga update terus. Jadi untuk daya tarik pada produk yaitu mudah dibaca di mana saja asal ada internet, tidak perlu keluar rumah buat cari komik baru, aksesibilitas tinggi dan interaktif sesuai dengan gaya konsumsi konten generasi digital masa kini serta kemudahan distribusi secara global. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Ngomong-ngomong, ini kalian memakai industri apa ya untuk hasil ini? Oh, kita memakai industri penerbitan. Oh, baik, sudah bagus ya untuk tugas yang kalian kerjakan untuk kelompok 1. Selamat. Terima kasih untuk partisipasi kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, jadi ini kita menganalisis tentang industri cetak. Jadi nama produknya yang sudah ada itu undangan cetak. Nah, kita produk kreatifnya itu undangan digital. Unsur kreativitas pada produk ini itu terdapat tampilan animasi, video, dan audio dalam desain undangan yang memberikan efek hidup atau nyata dibandingkan undangan cetak konvensional. Nah, daya tarik sendiri pada produk undangan tadi lebih praktis, keren, kekinian, dan menarik secara visual, mudah disebarkan secara digital, serta memberikan kesan modern dan inovatif kepada penerima undangan. Baik, untuk kelompok 2 ini menjelaskan tentang produk yang ada pada industri apalagi cetak ya? Iya, sudah sangat bagus sekali karena tren-tren masa kini kan biasanya undangan itu sudah memakai undangan digital ya, apalagi generasi yang menikah itu pasti sudah memakai undangan digital. Baik, terima kasih banyak untuk kontribusinya pada tugas kali ini. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangannya. Baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 yang terakhir silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, nama produknya itu mungkin yang sudah ada itu adalah fotografi pernikahan. Nah, produk yang dikreativitaskan itu ada fotografi bayi newborn. Nah, itu seperti apa sih? Jadi kayak bayi setelah lahir 1 bulan sebelumnya itu harus difoto gitu. Ini seperti itu. Selanjutnya dijelaskan teman saya beri ya. Nah, untuk unsur kreativitasnya pada produknya yaitu fotonya kreatif dan ekspresi banyak juga menjadi fokus utama. Pendekatan artistik dengan penggunaan penyaringan alami, memilih warna-warna yang selaras dengan baik, komposisi warna harmonis dan teknik refleksi untuk menunjukkan ekspresi dan keunikan bayi secara estetika. Nah, untuk daya tarik pada produknya yaitu memberikan hasil foto yang unik dan emosional, menarik bagi keluarga muda yang menginginkan dokumentasi momen berharga dengan sentuhan seni. Baik, terima kasih untuk presentasi kelompok 3. Ngomong-ngomong, ini kalian memakai industri apa ya dalam tugas kali ini? Masuknya itu industri fotografi. Baik, sudah bagus sekali ya untuk jawabannya. Untuk kelompok 3, terima kasih banyak. Ya, baik, saya akhiri presentasi kelompok dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah sangat bagus sekali ya untuk jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan yang terakhir tadi kelompok 3. Nah, untuk jawaban setiap kelompok itu pasti berbeda-beda ya, dan harus menggunakan industri yang berbeda juga. Untuk seperti kayak kelompok yang pertama tadi menggunakan industri percetakan. Nah, yang kedua
kedua industri penerbitan, dan yang terakhir ini tadi menggunakan industri apa tadi, fotografi ya. Nah, untuk apa namanya produk kreatif yang dipilih juga sangat sangat mengikuti perkembangan zaman sekarang ya, apalagi zaman-zaman anak muda sekarang itu pasti sudah mengetahui produk kreatif tersebut, dan produk tersebut itu juga masih termasuk dan tergolong produk yang baru ya. Kayak contohnya tadi ada komik digital, atau biasanya kita memakai webtoon ya anak-anak masa kini. Terus ada yang kedua tadi itu contohnya memakai apa tadi, kelompok dua tadi memakai apa? Kelompok dua tadi memakai undangan digital ya? Oh ya. Ya, untuk kelompok yang terakhir ini memakai produk kreatif berupa fotografi bayi newborn. Nah, sudah bagus untuk jawaban kalian. Tadi pasti kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan karena sudah berhasil untuk menjawab tugas-tugas kelompok itu tadi. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Untuk kesimpulan pada materi yang kita bahas hari ini, itu setelah kalian mempelajari materi tentang konsep kreatif dan berpikir kreatif di industri desain komunikasi visual, kalian nanti itu diharapkan bisa memiliki sikap budaya kerja yang kreatif dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, semua yang telah kalian pelajari itu tadi dapat langsung kalian praktikkan dalam situasi pembelajaran di sekolah setiap saat, sehingga akan tertanam sikap budaya kerja kreatif sejak dini. Nah, untuk mengembangkan pengalaman kalian ya sebelum kerja di dunia nyata. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang materi sketsa dan ilustrasi. Nah, kalian bisa mempelajari melalui online atau di website gitu, dan buku-buku yang sudah Ibu bagikan. Baik. Sekian, terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ya bila Ibu ada salah kata atau bahasa yang kurang berkenan bagi kalian. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa ya untuk mempelajari materi pada pertemuan yang akan datang, yaitu sketsa dan ilustrasi. Sekian, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.